Bab 46, karena cinta artinya menjaga. Keresahan luar biasa saat kamu melakukan maksiat adalah bahasa rindu Allah yang gagal kamu fahami. Ketika kita berbuat kesalahan sedikit tapi langsung ditegur seolah-olah sudah membuat kesalahan sebukit, jangan kesal. Jika kita baru berbuat dosa sedikit tapi langsung ditegur Allah, padahal yang lain sudah banyak berbuat dosa, tapi sepertinya hidupnya berjalan baik-baik saja, jangan marah. Karena sejatinya bukti cinta itu adalah penjagaan. Seperti Rasulullah yang memalingkan dirinya dari seorang yang buta karena beliau sedang disibukkan mendakwahi pemuka Quraisy. Maka setelahnya Allah menurunkan surah Abasa sebagai peringatan karena tak mau kekasihnya terlalut dalam hal tersebut. Semenjak hari itu hingga kematiannya, Rasulullah adalah manusia terbaik yang dikenal mulia akhlaknya bagi segala etnis, golongan, dan umur. Sedangkan kita berapa kali membalas sapaan atau kedatangan seseorang dengan muka yang masam? Berapa kali mengabaikan seseorang hanya karena merasa ia tak sepadan dengan diri kita? Berapa kali kita merendahkan manusia lainnya? Karena cinta artinya menjaga. Maka ketika peringatan itu datang, dari manapun arahnya, terimalah dengan hati yang lapang. Itu adalah salah satu bukti Allah tak mau kau terperosok dalam lubang kenestapaan, walau hanya seujung kuku. Cinta yang baik itu menjaga diri kita tetap dalam kebaikan. Cinta yang baik itu tidak membuat kita terjerumus ke dalam keburukan. Jika Allah mencintai kita sebagai seorang hamba, Dia akan menjaga diri kita. Allah akan menjaga kita dari dunia yang melalaikan kita. Allah akan menjaga kita dari dosa yang menghancurkan kehidupan kita, karena cinta artinya menjaga. Bab 47 di penghujung minggu. Tanpa ilmu, kita hanyalah seonggok daging tak berguna. Akhir pekan datang juga setelah hampir seminggu penuh berjibaku dengan dunia dan gemerlapnya. Di penghujung minggu, orang-orang biasanya akan mencari ketenangan diri dengan memilih berlibur atau bersantai berteman kasur. Tapi, maukah kamu mencoba akhir pekan yang berbeda? Kegelisahan yang memenuhi hatimu hari ini mungkin karena terlampau tenggelam dalam gemerlapnya dunia yang sementara ini. Kita perlu memandang kehidupan dengan lebih jernih lagi, dengan duduk di taman-taman surga, bermajelis membahas keagungan Allah dan getirnya perjuangan Rasulullah. Di sana Allah janjikan ketenangan jiwa, dan ketenangan jiwa kita bisa merasakan kebahagiaan hati. Mungkin kadang terasa berat, mungkin kadang juga membosankan, tapi tidaklah surga bisa dicapai tanpa ilmu. Seperti Abu Hurairah yang tidak mengambil dari dunia, kecuali secukupnya saja. Abu Hurairah melakukannya agar selalu bisa bersama Rasulullah. Atas perjuangannya, ia menjadi salah satu periwata hadis terkemuka. Seperti Umar bin Khattab yang rela membagi waktunya, satu hari bekerja, lalu satu hari lainnya ia mengunjungi Rasulullah dan duduk di majelisnya. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita pada makanan dan minuman. Imam Ahmad mengatakan manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari, sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktu. Kita memang tak boleh menutup mata dari dunia sebab kita masih hidup di sini. Namun, jangan jadikan dunia sebagai ambisi, sebab yang abadi yang harus jadi tujuan yaitu akhirat. Adapun dunia ini hanyalah sementara saja, sekejap singgah, kemudian berlalu. Kesabaran, keikhlasan, dan pengorbanan dalam menuntut ilmu, semuanya pasti tercatat sempurna di hadapan Allah. Semuanya itu tak akan berlalu, walau hanya sebutir debu. Kajian duha kepagian, kajian siang masih ada kerjaan, kajian sore kelelahan, kajian malam malah jalan-jalan. Bagaimana hidup mau tenang, rezeki mau berkah, kehidupan mau bahagia, sedang kita semakin menjauh dari agama. Bab 48 yang terpercaya. Saat para sahabat butuh mukjizat untuk menumbuhkan rasa percayanya kepada Rasulullah, ia tidak membutuhkan mukjizat untuk menumbuhkan rasa percayanya. Ia beriman secara penuh, ia beriman tanpa ragu.
Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat menyedekahkan 1/4 atau setengah hartanya, maka ia menyedekahkan seutuhnya. Cukuplah Allah baginya dan keluarganya. Ketika orang-orang berusaha mendustakan perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah, ia dengan tegas menjawab, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Bahkan ketika perjalanan hijrah bersama Rasulullah, Abu Bakar pernah digigit ular pada satu waktu. Namun ia terus berusaha menahan rasa sakitnya. Ia tak mau bergeser walau sedikit pun, apalagi untuk berteriak kesakitan karena takut Rasulullah terganggu istirahatnya. Wajar beliau dipilih sebagai sahabat terdekat Rasulullah. Beliau juga termasuk salah satu manusia yang kakinya masih menapak di atas tanah, tapi namanya telah tercatat sebagai salah satu penduduk surga. Lantas, apabila kita mengatakan mencintai Nabi, apa yang telah kita korbankan untuk agama ini? Bahkan kehilangan seseorang saja yang memang belum halal bagi kita kecewa begitu luar biasa. Lantas, apakah kita pantas berada di sisi Rasulullah ketika di surga nanti? Bab 49, merasa diasingkan. Kita mungkin pernah merasakan kesendirian dalam jalan hijrah ini, dijauhi teman, kehilangan harta, bahkan mungkin kehilangan seseorang yang disayang, membuat jalan ini jadi seolah terasa begitu sunyi dan berat untuk ditapaki. Rasulullah dan para sahabatnya dahulu juga pernah dipaksa terasing selama lebih kurang 3 tahun. Hal tersebut terjadi ketika kaum kafir Quraisy membuat kesepakatan yang digantung di dalam Ka'bah. Kesepakatan ini berisi tentang perjanjian untuk memblokade kaum muslim mulai dari segi ekonomi, militer, dan sosial. Selama itu, kaum muslim hidup di bawah tekanan kemiskinan dan bayang-bayang kematian. Mereka tinggal di bawah kaki bukit. Di sana mereka terisolasi dari masyarakat luas. Di tempat tersebut, mereka kesulitan mendapatkan makanan dan sumber air. Kelaparan dan kehausan mendera mereka. Tangisan anak-anak kaum muslim menjadi nyanyian perih di balik tempat isolasi. Namun, mereka tetap tabah dan teguh di jalan agama. Pada akhirnya, atas kuasa Allah, kebenaran menemukan jalannya. Kabilah-kabilah Arab lainnya bukannya mendukung gerakan pengasingan oleh kaum kafir Quraisy, mereka malah salut dan iba kepada kaum muslim karena kesabaran dan keteguhan hati mereka. Bahkan setelahnya, kesepakatan kaum Quraisy yang digantung di dalam Ka'bah atas kuasa Allah sudah lenyap dimakan rayap, beriringan dengan lenyapnya kehormatan dan harga diri kaum kafir Quraisy. Begitulah buah dari kesabaran. Melalui berbagai ujian dan cobaan, hanya orang-orang yang mau naik level, yang bermimpi mendapatkan surga tertinggilah yang mampu bertahan melalui segala ujian dan cobaan. Hari ini sulit, bukan berarti selamanya akan sulit. Allah mana mungkin menyanyiakan orang-orang yang beriman kepadanya. Bab 50, membawa pulang Rasulullah. Dahulu kaum Ansar pernah iri kepada orang-orang yang baru saja mengikrarkan keislamannya. Saat perang Husain selesai, Rasulullah tidak membagikan apapun kepada kaum Ansar, tapi orang-orang yang baru mengikrarkan keislamannya diberi bagian yang begitu banyak dari harta rampasan perang. Lantas Rasulullah meminta mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, bukankah aku dulu datang pada saat kalian sesat, lalu Allah menunjukkan jalan bagi kalian? Pada saat kalian dulunya miskin, lalu Allah menjadikan kalian sejahtera. Pada saat kalian bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hati kalian. Orang-orang Ansar tertunduk dan mengucapkan, benar wahai Rasulullah. Beliau kembali berkata, wahai sahabat Ansar, masihkah tersisa rasa cinta kalian terhadap dunia, meski sebesar ujung jari kelingking? Aku hanya ingin hati mereka, para mu'alaf, tertarik sehingga mau masuk Islam. Dan aku percaya sepenuhnya pada keimanan kalian. Beliau, Rasulullah, melanjutkan sabdanya, wahai kaum Ansar, apakah kalian tidak rela orang-orang itu pergi dengan membawa dunia, sementara kalian membawa serta Nabi Muhammad ke rumah-rumah kalian? Tegas Rasulullah.
Kaum Ansor seketika terenyuh. Penjelasan Rasulullah begitu menyentuh perasaan mereka sehingga membuat mereka menangis dan air mata mereka sampai membasahi jenggot mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Tentu kami rela wahai Rasulullah," jawab mereka dengan menahan perasaan haru. Sesudah beberapa lama kemudian, Rasulullah dan mereka kembali lagi ke Madinah.